Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini dari kelas 01 SIDE 002 dengan NIM 2210107027. Saya akan mempresentasikan bedah novel dari novel yang telah saya baca, yakni Pride and Prejudice. Pride berarti kebangsaan dan prejudice yakni prasangka. Tokoh utama dalam novel ini yaitu Elizabeth dan Mr. Darcy. Berikut sinopsisnya. Berlatarkan kehidupan bangsawan tahun ke-18 di Inggris. Diceritakan ada keluarga yang tinggal di Longbourn, memiliki 5 orang anak perempuan bernama Jane, Elizabeth, Mary, Catherine, dan Lydia. Dari orang tua yang bernama Mr. Bennet dan Miss Bennet. Akan tetapi Miss Bennet khawatir sebab kelima anaknya perempuan semua. Maka ketika Mr. Bennet meninggal dunia, rumah yang mereka tempati akan pindah hak milik kepada seorang pendeta bernama Mr. Collins. Ketika Miss Bennet itu tahu ada yang menyewa Netherfield Park, dia sangat senang, berharap ada salah satu putrinya yang akan dipersunting. Karena tahu jika yang menyewa itu adalah seorang pria muda, lajang dan kaya raya dari wilayah utara Inggris bernama Mr. Bingley. Kemudian Miss Bennet meminta suaminya untuk mendatangi Mr. Bingley. Tibalah ada perayaan pesta dansa, semua perempuan cantik sudah berada di tempat dan berdansa. Di tengah-tengah acara datanglah 2 orang pangeran, yaitu Mr. Bingley dan temannya Mr. Darcy. Di sanalah menjadi ajang pertemuan antara Mr. Bingley dan Jane, Mr. Darcy dan Elizabeth. Tetapi pertemuan Mr. Darcy dan Elizabeth tidak berawal dengan baik, karena Mr. Darcy yang dikenal angkuh dan sombong telah melukai hati Elizabeth dengan kata-katanya. Kebencian Elizabeth semakin memuncak karena konflik yang terus ada di antara mereka. Karena Mr. Darcy memiliki perasaan, seiring berjalannya waktu, Mr. Darcy memiliki perasaan kepada Elizabeth karena dia gadis pemberani dan cerdas. Puncak konflik itu terjadi ketika Elizabeth tahu kalau Mr. Darcy yang memisahkan Jane dan Mr. Bingley, yang berakibat Jane harus mengasingkan diri ke rumah kerabat untuk menenangkan diri karena patah hati. Lambat laun kebenaran yang sesungguhnya terungkap dan Elizabeth dilamar oleh Mr. Darcy dan mereka pun menikah. Pesan moral yang kedua yaitu demi anak orang tua bersedia melakukan apapun. Dalam kutipannya, aku tidak tahu bagaimana akan bisa membalas kebaikannya atau kebaikanku juga. Dalam hal ini, dalam keadaan seperti sekarang ini, tidaklah terlalu baik bagi kita untuk berkenalan dengan orang baru. Tapi demi kalian, kami bersedia melakukan apapun. Ini merupakan pernyataan dari seorang ibu kepada anak-anaknya bahwa orang tua mau melakukan apapun sekalipun itu malu karena menahan malu karena berkenalan dengan orang baru, tapi orang tua tetap bersedia untuk melakukannya. Pesan moral yang ketiga, semua orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya. Kutipannya, seandainya aku bisa melihat salah seorang putriku hidup bahagia di Netherfield, kata Miss Bennet kepada suaminya, dan keempat putriku yang lain menikah dengan pemuda yang sama baiknya, tidak akan ada lagi yang kuharapkan. Salah satu bentuk dari pengharapan orang tua ingin melihat anak putrinya bersanding dengan pemuda yang baik, dan itu merupakan suatu pengharapan terbaik untuk anak-anaknya. Rela menurunkan gengsi untuk memenuhi kemauan orang terkasih. Berikut kutipannya. Sayang sekali, tapi kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Seandainya aku tahu kau muak padanya, aku tidak akan mengunjunginya tadi pagi. Sungguh menjengkelkan, tapi karena aku sudah berkunjung ke rumahnya, kita tidak bisa lagi menghindar dari berkenalan dengannya. Ini adalah pernyataan dari Mr. Bennet. Ia awalnya tidak ingin berkenalan dengan orang baru, namun karena Miss Bennet ini memintanya dan membujuknya untuk berkenalan dengan orang baru tersebut, yakni Mr. Bingley, maka Mr.
Bennett pun melakukannya atau menurutinya. Ia menurunkan gengsinya untuk memenuhi kemauan istrinya. Kemudian memuji suami. Setelah Mr. Bennet memenuhi kemauan sang istri, dan ya, sang istri itu sangat senang. Kemudian sang istri itu memujinya. Miss Bennet memujinya dengan, "Betapa hebatnya kalian anak-anak," kata Miss Bennet setelah pintu tertutup. Selanjutnya, percaya diri itu penting. Kutipannya, "Oh," seru Lydia dengan gagah berani, "aku tidak takut karena meskipun termuda akulah yang terjangkung." Salah satu bentuk percaya diri dari seorang anak bungsu. Meskipun ia termuda, tapi ia memiliki percaya diri yang tinggi dan itu penting gitu. Percaya diri itu penting dimiliki oleh semua orang, oleh setiap orang, baik dalam keluarga maupun di luar keluarga. Percaya diri ini sangat penting karena tanpa percaya diri seseorang mungkin bisa saja tidak dihargai. Selanjutnya yaitu menghargai. Selanjutnya yaitu mengkasihani seorang sahabat. Kutipannya, "Ayolah Darcy," kata Mr. Bingley, "kau harus berdansa. Aku benci melihatmu berdiri sendirian dan kelihatan konyol. Jauh lebih baik kalau kau berdansa." Selanjutnya, jangan pernah menilai seseorang terlalu berlebihan. Dari kutipan di atas, kita mesti belajar untuk bersikap ramah saat pertama kali kita datang di wilayah orang lain. Kita mestinya harus memberikan kesan pertama yang baik, sekalipun berstatus orang kaya. Bersikap ramah memang perlu dimiliki oleh semua orang, karena keangkuhan akan berakibat timbulnya prasangka buruk. Pesan moral selanjutnya dari novel ini yakni berani untuk memaafkan. Kutipannya, "Dan aku bisa dengan mudah memaafkan keangkuhannya seandainya dia tidak menghinaku." Jadi teman-teman, angkuh itu memang mungkin bisa dimaafkan oleh beberapa orang. Cuman kalau untuk menghina, itu biasanya orang juga akan sulit untuk memaafkan karena memang sudah terlanjur sakit hati. Jadi lebih baik menghindari sifat angkuh dan juga jangan sampai menghina orang. Apalagi statusnya orang yang baru ke suatu wilayah yang mereka baru kunjungi ataupun mereka hendak tempati gitu. Selanjutnya, pesan moralnya hindari kesombongan. Dari kutipan ini kita harus menjaga perilaku kita, karena kesombongan bukan cerminan perilaku yang baik. Jadi kita mesti menghindari perilaku sombong kepada orang lain. Selanjutnya, berani mengungkapkan perasaan suka. Charlotte mengutarakan pendapatnya kepada Elizabeth mengenai hubungan antara Bingley dan Jane. Karena Jane terlalu pendiam dan pemalu, Charlotte khawatir Bingley bisa-bisa menyangka bahwa Jane tidak menyukainya, meskipun sesungguhnya Jane juga menyukai Bingley. Selanjutnya, pentingnya memiliki tekad yang kuat. Tidak perlu aku bersedia berjalan kaki, jarak tidak berarti apa-apa ketika seseorang punya tekad. Hanya 3 mil, aku sudah akan tiba kembali ke rumah pada waktu makan malam. Kutipan di atas mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang pantang menyerah sekalipun ada jarak yang jauh untuk ditempuh. Menghargai niat baik seseorang. Kata-katanya tentang anak-anak kita terdengar masuk akal, dan jika dia memang ingin membantu mereka, aku tidak akan mencegahnya. Meskipun sulit untuk menebak dalam hal apa dia akan membantu kita, dia patut dipuji karena memiliki keinginan itu. Kutipan di atas sebagai bentuk pentingnya menghargai niat baik seseorang. Walaupun baru niat, tetapi itu sudah menjadi poin plus bagi orang yang akan dibantu. Puisi adalah gizi bagi cinta. Kutipannya, aku pernah beranggapan bahwa puisi adalah gizi bagi cinta. Kutipannya, aku pernah beranggapan bahwa puisi adalah gizi bagi cinta, kata Darcy.
Kutipan ini mengingatkan kita untuk memberikan puisi sebagai gizi bagi cinta agar cinta itu tumbuh subur di hati. Cinta adalah sebuah rasa, agar rasa cinta itu tumbuh subur maka perlu gizi cinta, yaitu puisi. Selanjutnya, membaca buku itu menyenangkan. Kutipan di atas mengungkapkan bahwa buku itu adalah jendela dunia. Ketika kita ingin membuka jendela dunia, maka kita perlu membacanya terlebih dahulu. Kemudian kita akan merasa jika membaca itu hal yang menyenangkan. Selanjutnya, jangan malu ketika ada yang menertawakan kelemahan kita. Kutipan di atas menjadi pengingat bahwasanya sebagai orang baru kita haruslah menjaga tata krama dengan baik di lingkungan yang baru, sebagai bentuk menghargai dan saling menghormati sehingga tercerminlah citra baik di mata orang lain. Jangan mudah percaya atas pernyataan yang belum tentu kebenarannya. Aku yakin mereka berdua telah salah paham, kata Jane. Apa penyebabnya kita tidak akan tahu. Orang-orang mungkin salah menilai pendapat mereka satu sama lain. Singkatnya, mustahil bagi kita untuk memperkirakan penyebab atau situasi yang telah menyebabkan perbedaan pendapat itu tanpa menimpakan kesalahan kepada salah satu pihak. Ini merupakan kutipan yang di dalamnya ini membuat kita jangan sampai mudah percaya atas pernyataan yang belum tentu kebenarannya. Kita mesti mencari tahu dulu kebenarannya itu seperti apa, dan jangan sampai kita salah menuduh. Selanjutnya, sahabat yang baik itu memiliki pengaruh yang baik. Kutipannya, aku yakin kau akan menganggap dirinya sangat menyenangkan. Ini adalah pernyataan yang dilontarkan oleh Charlotte sebagai sahabat dari Elizabeth, karena waktu itu Elizabeth diajak berdansa oleh Mr. Darcy, dan Charlotte meyakini Elizabeth bahwa Darcy ini menyenangkan. Jadi sahabat itu memiliki peran penting, yakni memiliki pengaruh yang baik untuk sahabatnya. Kebohongan pasti terungkap. Maafkan aku karena mengatakan ini, tapi berdasarkan ucapan Mr. Bingley dan adiknya Mr. Wickham memang bukan pria baik. Aku khawatir dia memang telah melakukan kesalahan besar, dan memang pantas jika Mr. Darcy membencinya. Dari sini kita tahu bahwa ketika seseorang ini menyimpan sebuah bangkai, maka lambat laun bangkai tersebut juga pasti akan tercium baunya. Jadi kebohongan yang ditutupi oleh sifat baik ataupun oleh perilaku baik, lambat laun juga pasti akan terungkap juga kebenarannya. Jadi kebohongan pasti terungkap, teman-teman. Selanjutnya, keputusan harus dipertimbangkan dengan sebab, teman-teman. Selanjutnya, keputusan harus dipertimbangkan dengan sebaik mungkin. Kutipannya, Anda terlalu terburu-buru, Sir, seru Elizabeth. Anda lupa bahwa saya belum memberikan jawaban. Izinkan saya melakukannya tanpa membuang-buang waktu. Terimalah ucapan terima kasih saya untuk pujian yang Anda berikan kepada saya. Saya sangat menghargai lamaran Anda, tapi mustahil bagi saya untuk melakukan apapun kecuali menolaknya. Ketika dihadapkan oleh dua pilihan, maka kita harus mempertimbangkan keputusan apa yang akan kita ambil, karena memang keputusan harus diambil dari suatu pertimbangan agar melahirkan keputusan yang terbaik bagi kita yang memilih keputusan itu. Selanjutnya, berharap ada kesempatan kedua. Berharap ada kesempatan kedua dari pesan moral ini membuat kita harus terus bersemangat bahwa kesempatan kedua itu ada. Jika kesempatan pertama kita gagal, maka kita harus mencoba di kesempatan kedua. Jadi tidak ada salahnya ketika kita berharap ada kesempatan kedua. Selanjutnya, menghargai keputusan anak. Kutipan tersebut adalah bentuk dari pembelaan seorang ayah ketika anak putrinya dilamar oleh seseorang yang tidak ia suka. Namun sang ibu bersikeras memaksanya untuk menerima lamaran dari laki-laki tersebut, berbanding terbalik dengan sang ayah yang menghargai keputusan sang anak. Berikut kutipannya.
Kau sedang berhadapan dengan pilihan yang sulit, Elizabeth. Mulai hari ini kau harus menjadi orang asing bagi orang tuamu sendiri. Ibumu tidak sudi melihatmu lagi jika kau tidak menikah dengan Mr. Collins. Dan aku tidak sudi melihatmu lagi jika kau menikah dengan Mr. Collins. Dari sini kita tahu bahwa sang ayah ini menghargai keputusan anaknya karena anaknya ini tidak menyukai laki-laki yang melamarnya, yakni Mr. Collins. Maka sebagai orang tua harus menghargai keputusan anak. Nah, di sini mengajak kita semua, jikalau nanti kita dihadapkan oleh ikhlas atas takdir Tuhan. Ini adalah pesan moral selanjutnya. Kau meragukanku, seru Jane, wajahnya merona. Sungguh, kau tidak punya alasan untuk meragukanku. Dia mungkin akan tetap hidup di dalam kenanganku sebagai pria paling menyenangkan yang pernah kukenal. Tapi itu saja, aku tidak punya harapan atau kekhawatiran atau apapun yang berkaitan dengannya. Terima kasih Tuhan, aku tidak merasakan sakit hati sebesar itu. Sebentar lagi aku akan berusaha agar keadaanku membaik. Kutipan ini merupakan kutipan dari bentuknya keikhlasan atas takdir Tuhan dari seorang perempuan yang ditinggalkan oleh seseorang yang dia cintai. Maka ia memilih untuk ikhlas atas takdir Tuhan. Jadi kita harus ikhlas ketika memang dipisah. Ini adalah pesan moral selanjutnya. Kau meragukanku, seru Jane, wajahnya merona. Sungguh, kau tidak punya alasan untuk meragukanku. Dia mungkin akan tetap hidup di dalam kenanganku sebagai pria paling menyenangkan yang pernah kukenal. Tapi itu saja, aku tidak punya harapan atau kekhawatiran atau apapun yang berkaitan dengannya. Terima kasih Tuhan, aku tidak merasakan sakit hati sebesar itu. Sebentar lagi aku akan berusaha agar keadaanku membaik. Kutipan ini merupakan kutipan dari bentuknya keikhlasan atas takdir Tuhan dari seorang perempuan yang ditinggalkan oleh seseorang yang dia cintai. Maka ia memilih untuk ikhlas atas takdir Tuhan. Jadi kita harus ikhlas ketika memang dipisahkan oleh orang yang kita tidak sukai. Karena kalau misalnya jodoh pasti akan kembali lagi. Selanjutnya, seorang adik akan berusaha mengembalikan semangat ketika kakaknya sedang patah hati. Kutipannya, Jane sayang, seru Elizabeth, kau baik sekali, kau manis dan tidak mementingkan diri sendiri. Seperti malaikat saja, aku tidak tahu harus mengatakan apa kepadamu. Aku merasa seolah-olah aku tidak pernah memperlakukanmu dengan adil atau mencintaimu seperti yang pantas kau dapatkan. Ini merupakan pernyataan dari seorang adik ketika melihat kakaknya ikhlas menerima takdirnya. Dan sang adik mengembalikan semangat ketika kakaknya sedang patah hati. Jadi ketika kita melihat saudara kita sedang patah hati, maka kita harus memberikan ia semangat agar ia bangkit dan kembali ceria. Selanjutnya, jangan memendam perasaan. Sia-sia saja aku berusaha. Ini tidak akan berhasil. Aku tidak sanggup lagi menahan perasaanku. Izinkanlah aku mengatakan kepadamu betapa aku mengagumi dan mencintaimu. Dari lamanya waktu yang telah Mr. Darcy buang karena menahan perasaan kepada Elizabeth dengan prasangka-prasangkanya, maka ia pun memutuskan untuk berterus terang kepada Elizabeth bahwa ia memang mencintai Elizabeth. Dan ya, kita jangan memendam perasaan. Lebih baik kita mengutarakannya meskipun di awal itu banyak terjadi konflik yang memerangi Elizabeth dan juga Mr. Darcy. Selanjutnya, menerima takdir cinta. Sejak awal, katakanlah, sejak pertama kali aku berjumpa denganmu, peragaimu yang mencoba memikatku dengan keangkuhanmu yang memuakan tipu dayamu dan sikap acuh tak acuhmu pada perasaan orang lain. Semua itu menjadi landasan kebencianku padamu. Dan sebelum sebulan aku mengenalmu, aku sudah tahu bahwa kau adalah pria terakhir di dunia ini yang akan kunikahi. Ini adalah pernyataan dari seorang Miss Elizabeth kepada Mr. Darcy. Dan ia menerima takdir cintanya karena dari awal dengan prasangka buruk itu, kemudian ia menerima cintanya karena memang jauh sebelum itu juga semua
prasangka buruknya telah ia selesaikan bersama dengan Mr. Darcy. Jadi Elizabeth ini menerima takdir cintanya. Jadi kita harus menerima takdir cinta kita walaupun diawali dengan hal yang kurang baik. Selanjutnya, prasangka buruk hilang, cinta itu datang. Kutipan di atas menggambarkan bahwa tidak baik membenci seseorang secara berlebih, karena sejatinya perasaan itu mudah sekali berubah dan benci bisa lenyap kemudian tumbuh menjadi cinta. Berakhir bahagia memang perlu waktu, dan pada akhirnya memang kebanggaan dan prasangka seburuk apapun di awal akan musnah ketika cinta itu hadir dan tumbuh di hati. Oleh karena itu, kita harus selalu berprasangka baik terlebih dahulu ketika bertemu orang baru. Pernyataannya yaitu, aku tidak ingat kapan tepatnya atau di mana kejadiannya, atau kata-kata yang menjadi pemicunya itu sudah lama berlalu. Tiba-tiba saja aku tersadar bahwa aku mencintaimu. Terkadang jalan untuk mendapatkan seseorang yang kita cintai itu memang tak mudah, atau bahkan bisa berawal dari tidak saling suka dan saling bermusuhan. Namun itulah perjalanan cinta yang tidak akan pernah tahu kapan datang dan kapan akhirnya. Sekian presentasi dari novel saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dengan orang baru, tapi orang tua tetap bersedia untuk melakukannya. Pesan moral yang ketiga, semua orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya. Kutipannya, seandainya aku bisa melihat salah seorang putriku hidup bahagia di Netherfield, kata Miss Bennet kepada suaminya, dan keempat putriku yang lain menikah dengan pemuda yang sama baiknya, tidak akan ada lagi yang kuharapkan. Salah satu bentuk dari pengharapan orang tua ingin melihat anak putrinya bersanding dengan pemuda yang baik, dan itu merupakan suatu pengharapan terbaik untuk anak-anaknya. Rela menurunkan gengsi untuk memenuhi kemauan orang terkasih. Berikut kutipannya. Sayang sekali, tapi kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Seandainya aku tahu kau muak padanya, aku tidak akan mengunjunginya tadi pagi. Sungguh menjengkelkan, tapi karena aku sudah berkunjung ke rumahnya, kita tidak bisa lagi menghindar dari berkenalan dengannya. Ini adalah pernyataan dari Mr. Bennet. Ia awalnya tidak ingin berkenalan dengan orang baru, namun karena Miss Bennet ini memintanya dan membujuknya untuk berkenalan dengan orang baru tersebut, yakni Mr. Bingley, maka Mr. Bennet pun melakukannya atau menurutinya. Ia menurunkan gengsinya untuk memenuhi kemauan istrinya. Kemudian memuji suami. Setelah Mr. Bennet memenuhi kemauan sang istri, dan sang istri itu sangat senang. Kemudian sang istri itu memujinya. Miss Bennet memujinya dengan, betapa hebatnya kalian anak-anak, kata Miss Bennet setelah pintu tertutup. Selanjutnya, percaya diri itu penting. Kutipannya, oh, seru Lydia dengan gagah berani. Aku tidak takut, karena meskipun termuda, akulah yang terjangkung. Salah satu bentuk percaya diri dari seorang anak bungsu. Meskipun ia termuda, tapi ia memiliki percaya diri yang tinggi, dan itu penting gitu. Percaya diri itu penting dimiliki oleh semua orang, oleh setiap orang, baik dalam keluarga maupun di luar keluarga. Percaya diri ini sangat penting karena tanpa percaya diri seseorang mungkin bisa saja tidak dihargai. Selanjutnya yaitu